Besarkan Allah di dalam jiwamu, kecil dunia dalam pandangan matamu. Maka tidak ada cara lain kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini makhluk yang aneh. Pergi pagi keluar rumah sebelum azan subuh sampai tidak sholat subuh. Pulang terjebak di tengah jalan yang ramai penuh dengan hiruk pikuk kota besar sampai tidak sholat maghrib. Sampai ke rumah lelah memejamkan mata sampai tidak sempat makan. Sehari, 2, 3 hari, sebulan menjadi setahun, menjadi kebiasaan. Akhirnya Allah bisa karena biasa. Meninggalkan salat menjadi ringan, dan meninggalkan makan tidak berkesan. Yang dicari apa? Uang. Setelah uang didapat, ternyata uang itu pun tidak sempat dinikmati. Diserahkan ke dokter spesialis, ke rumah sakit yang besar, megah dan mewah. Karena ternyata kecanggihan medis tidak bisa menambah usia, umur yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini makhluk yang aneh. Tidak lagi ada rasa takut dalam hati, sehingga menganggap semua bisa dibayar dengan uang. Akhirnya dicarilah uang sampai mengorbankan Allah. Tidak lagi ada dalam hatinya ketakutan, rasa khawatir bahwa dia akan mati menghadap Allah. Akibat tidak ada rasa takut, lalu menghalalkan segala cara, masuklah makanan haram ke dalam perut. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah disemburkan jantung naik ke otak. Otak yang diisi oleh darah yang haram menjadi gelap. Nasiatin, ubun-ubun. Kenapa disebut ubun-ubun? Karena otak bagian atas, bagian depan yang selalu berpikir menentukan arah kanan atau kiri. Apakah dia makan atau tidak? Maka pada saat itu otak yang diisi oleh darah gelap, darah haram, darah riba, darah korupsi, darah sogok, nasiatin, ubun-ubun, kazibatin, pendusta, pebohong, penipu, khatiatin, pelaku dosa. Lalu kemudian yang dosa tidak lagi dianggap sebagai dosa, Allah bisa karena biasa. Itulah ulah manusia. Setelah uang didapat, mesti dibayarkan kepada orang-orang yang menjerat dengan jeratan hukum. Terlalu panjang dan banyak yang mesti dibayar. Akhirnya uang untuk membayar tidak cukup. Masuk juga ke dalam sel penjara. Berawal dari putus asa, diiringi dengan depresi, stres, mati badan sebelah, tersiksa, berakhir dengan kematian su'ul khatimah. Nastapa, miskin jiwa manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang-orang yang mau datang ke masjid, padahal tidak ada Satpol PP, polisi syariah yang mewajibkannya datang ke masjid. Inilah nikmat yang besar. Nikmat besar bukan rumah yang besar, karena dia akan tinggal. Nikmat besar bukan mobil yang mewah, karena akan dibagi kepada ahli waris. Nikmat besar adalah ketika masih ada rasa cemas di dalam hati saat azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Boleh jadi itu azan terakhir. Siapa yang menjamin bahwa asar nanti kita akan mendengar azan? Sallu salatal muwaddi'. Salatlah seakan-akan engkau salat ini salat yang terakhir. Kalau kita anggap ini Jumat kita yang terakhir, kita tidak akan meninggalkan baca surat Al-Kahfi hari ini, karena hanya tinggal 6 jam saja lagi. Setelah itu tenggelam matahari, habislah kesempatan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau kita anggap ini Jumat yang terakhir, kita tidak akan meninggalkan membaca Yasin malam tadi, karena kita anggap ini adalah malam Jumat terakhir. Setelah itu kita akan mati.
I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk akhiratmu laksanakanlah, buatlah, berkreasilah seakan-akan kau mati besok pagi. Ini adalah ibadah terakhir. Tapi kalau untuk dunia, para arsitek berpikirlah bahwa engkau akan hidup selamanya. Buatlah arsitek menara yang megah, buatlah gambar masjid yang canggih, buatlah lembaga pendidikan yang membuat umat Islam bangga dengan bangunan yang kokoh, menara pencakar langit. Kenapa? Kau akan mati, tapi bangunan yang kau bangun akan kekal abadi. Mungkin kau tidak kaya, kau tidak bisa memberikan semen, mewakafkan tanah, tapi gambar yang kau buat, walaupun kau dapat gaji, tapi gambar yang kau buat dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga menjadi amal jariah. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu bernilai sedekah. Tanganmu yang menorehkan pensil di atas kertas yang putih karena rezeki yang diberikan Allah. Bentuk tangan sama, tapi gambar yang dihasilkan berbeda. Bentuk tenggorokan sama, tapi keluar yang suara tak sama dari mulut yang sama. Bentuk kepala sama, tapi isinya macam-macam rupa. Maka pada saat itulah Allah memberikan kelebihan. Andai Allah tidak memberikan kelebihan rupa kepadamu, andai tidak diberikan Allah kelebihan harta kepadamu, lebihkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau habiskan rasa takutmu kepada Allah, kau tidak lagi takut kepada selain Allah. Takut pensiun, takut nanti makan apa, takut nanti anak cucu susah melarat, akhirnya menghalalkan segala cara yang haram kata orang, halal kau katakan, karena takutmu lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, kecil dunia di ujung pelupuk mata. Besarkan Allah di dalam jiwamu, kecil dunia dalam pandangan matamu. Maka tidak ada cara lain kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini masjid masih lagi banyak orang takut kepada Allah, pertanda nikmat masih ada. Walau anna halal qura amanu, kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota masih beriman, wattaqau, takut dia kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu